Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Kita belajar yuk. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 1, subtema 4, materi kelas 3. Kalian juga bisa membuka buku tema kalian ya. Mulai halaman 143. Oh iya, sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa pencet dulu gambar jempol ke atas ya, sekali saja. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video berikutnya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, ibu hitung ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sekarang, yuk kita mulai belajarnya. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Apakah kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya? Jika kalian belum paham, kalian bisa ulangi video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mempelajari perkembangbiakan dan daur hidup tumbuhan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Coba perhatikan skema berikut. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara generatif dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan dengan menggunakan biji. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, semangka, dan masih banyak lagi. Coba kalian sebutkan tumbuhan lainnya yang juga berkembangbiak dengan biji. Coba perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Sebagian besar tumbuhan berkembangbiak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Ini adalah contoh yang menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Semangka dewasa yang telah berbuah akan menghasilkan biji. Biji ini bisa ditanam dan setelah ditanam dia akan tumbuh, kemudian menjadi semakin besar dan semakin besar, kemudian berbuah. Nah, dari buah tersebut akan menghasilkan biji. Demikian seterusnya sehingga disebut sebagai daur hidup tanaman. Nah, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif bisa terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat dengan spora, tunas, umbi, akar tinggal, dan geragi. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Namun ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Sedangkan tanaman yang berkembang biak dengan tunas akar, contohnya pada pohon cemara. Selain itu, tunas juga bisa tumbuh di batang. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Tanaman yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah tumbuhan paku dan jamur. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan
dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan cara mencangkok, setek, dan menempel. Perkembangbiakan dengan cara mencangkok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman juga bisa lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah mudah roboh karena akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Sedangkan tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya memiliki akar lebih kuat. Nah, apakah kalian bisa mempraktikkan cara mencangkok? Sebelum mencangkok, kalian perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah mencangkok: pilih batang atau dahan pohon yang ukurannya sedang. Kupas dahulu dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Jangan lupa siram cangkokan setiap pagi dan sore. Akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, coba kalian praktikkan di rumah ya. Selamat mencoba. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Untuk materi yang sebelumnya kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.